Boleh buka kamera yang lain, Nur Faisah, Ridwan? Ya, kalau Al-Kandin tidak bisa bersuara, yang penting wajahmu terlihat. Tapi dia tidak dengar kalau saya ngomong ini. Nanti ditransfer sama Nur Wasilah lewat chat. Oke, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kull walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah Islam rahmatan lil alamin, penyempurna akhlak yang mulia. Karena itu patut menjadi suri teladan bagi kita semua, atau uswatun hasanah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat hidayah dan taufiknya sehingga kita masih diberi nikmat, tak henti-hentinya kita memanjatkan rasa syukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semua, khususnya pada hari ini dapat kita berjumpa lagi dalam pertemuan mata kuliah sosiolinguistik pekan ke-13. Ya, kalau kita lihat jumlahnya 3 pekan lagi kita sudah masuk final, ya. Tetapi untuk pekan ini saya berharap dari kemarin-kemarin bahkan dari pekan lalu kalian sudah menyimak materi video yang Ibu sudah kirim di kalam, ya, terkait dengan topik neurolinguistik, ya. Neurolinguistik. Dan pada hari ini ada plusnya, neurolinguistik programming. Oke, nanti kita bahas bersama. Namun sebelumnya, Ibu mau dengar dulu apa yang kalian tangkap dari video yang sudah kalian dengar, apa yang ada di mindset kamu tentang neurolinguistik plus programming, ya. Oke, saya mau dengar satu persatu ya, apa yang sudah kamu dengar lewat video. Sebentar kita kembangkan, ya. Dan jika ada yang mau bertanya juga silakan kita kembangkan dalam diskusi. Saya mulai dari Nurul Wasilah karena saya tidak bisa dengar Al-Qadi. Ya, mudah-mudahan batinnya mendengar sehingga dia bisa menangkap. Oke, silakan Nurul Wasilah. Tafadhali. Baik Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Bunda atas kesempatannya. Sebelumnya yang saya pahami mengenai neurolinguistik yaitu salah satu kajian bidang ilmu linguistik yang dimana titik konsentrasinya itu pada otak dan juga bahasa. Jadi bagaimana kaitan antara otak dan juga bahasa itu. Nah, di mana neurolinguistik ini berfokus pada upaya atau usaha untuk membuat sebuah model neural program atau neurolinguistic programming yang merupakan konstruksi atau merupakan rekonstruksi kerja otak dalam di dalam seseorang manusia itu memproses bahasanya dalam berbicara dan juga proses
dan juga dalam proses yang memberikan informasi dan yang dapat informasi, dan dalam mengkaji bahasa itu dalam tulisan dan berbahas dalam bahasa isyarat. Seperti itu, Bunda. Oke, baik. Syukran jazilah. Nurul Wasilah. Itu pertanda sudah menyimak video ya. Selanjutnya Wafiq Aulia. Ini kenapa tambah berkurang ini? Tadi ada 6 orang kalau tidak salah ini. Kok berkurang, siapa yang keluar tadi? Ridwan ya? Ya silakan Wafiq Aulia, apa yang kamu tangkap dari video tersebut? Silakan. Bunda, saya tangkap dari video mengenai apa itu neurolinguistik. Jadi neurolinguistik adalah kajian yang mempelajari tentang proses otak dalam merekam dalam membentuk bahasa. Jadi otak kita itu mempunyai dua bagian, yaitu otak kanan dan kiri. Namun Bunda, saya belum terlalu menangkap videonya Bunda tentang pembagian otak kanan dan kiri. Oke, nanti disimak kembali ya video-videonya. Ada banyak video, ada 2 video sebelumnya itu bersifat anatomi ya, kondisi-kondisi anatomi otak. Yang video berikutnya itu tentang programnya ya, artinya program otak. Baik, selanjutnya Nur Faiza. Nur Faiza, silakan. Apa dari? Apa yang kamu tangkap dari materi yang ada dalam video tersebut yang Ibu sudah kirim tentang neurolinguistik? Yang saya tangkap tentang neurolinguistik adalah yang mempelajari dan mempelajari ilmu otak dalam proses bahasa. Afwan Bunda, belum disimak semuanya videonya ya, belum ya? Oke, saya tugaskan kamu nanti simak baik-baik videonya ya. Selanjutnya Salwa Ainun. Bunda, neurolinguistik itu yang saya itu ilmu berkaitan tentang otak. Bagi otak itu menangkap bahasa. Dan tadi saya nonton video tentang komunikasi Bunda. Jadi komunikasi itu harus dilihat dari lawan bicaranya juga, harus 2 arah, hanya 1 arah. Itu udah jelas. Oke, baik. Mungkin kalian belum menyimak dengan baik secara saksama video-videonya ya. Nanti kalian ulang lagi, simak seterusnya. Nah, di situ ilmu sangat penting untuk kehidupan kamu selama bisa berkomunikasi. Baik. Jadi sebenarnya mata kuliah materi ini neurolinguistik itu sebenarnya punya disiplin ilmu tersendiri ya, ilmu neurolinguistik namanya. Tapi saya kasih masuk nebeng di ilmu sosiolinguistik ya, karena kita tidak punya mata kuliah neurolinguistik. Jadi saya masukkan karena ini erat hubungannya di dalam ilmu sosiolinguistik juga ya, karena akan bertemu dengan teman bicara, ya, pasangan berbicara yang tentunya menggunakan bahasa komunikasi. 2 pekan yang lalu itu materinya bahasa dan pikiran, ya, bahasa dan pikiran, bagaimana hubungan antara bahasa dan pikiran. Nah ini
kita tingkatkan lagi dengan istilah neurolinguistik. Ada hubungannya juga, ya, ada hubungannya juga. Nah, jadi tidak terlepas, jadi terkait. Jadi karena itu saya masukkan materi di dalam ilmu sosial ini karena ini sangat penting di dalam berkomunikasi, ya. Jadi neurolinguistic programming itu yang disingkat dengan NLP, ya. NLP, neuro, L-nya linguistik, P-nya programming. Kalau diistilahkan terjemahan singkatnya program bahasa otak, ya. Program bahasa otak. Nah, setiap manusia ketika dia berbicara pasti punya konsep dulu, ya. Pasti punya konsep dulu sebelum dia berbicara. Nah, orientasi daripada NLP ini adalah sebuah teknik berkomunikasi yang distimulus melalui otak, ditangkap oleh otak, yang akan tersimpan di memori, yang diharapkan tersimpan di memori bawah sadar, yang selanjutnya nanti akan diformulasi melalui bahasa yang diucapkan. Dan tentunya sebelum diucapkan, itu tentu kita berkomunikasi di dalam diri kita sendiri. Jadi konsep daripada NLP ini adalah berkomunikasi dengan diri sendiri dan berkomunikasi dengan orang lain. Ya, jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan diri sendiri dan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain pada dasarnya sama. Karena sebelum kita berkomunikasi kepada orang lain, tentu kita berkomunikasi pada diri sendiri. Benar tidak? Biasa kalau kita mau ucapkan sesuatu, biasa kita tanya-tanya dulu, ini wajar nggak saya ucapkan? Wajar nggak saya ucapkan? Itu artinya kita berkomunikasi dengan diri sendiri dulu. Kalau saya ucapkan ini, kira-kira nggak tersinggung nggak orang? Kalau saya ucapkan bahasa seperti ini, kira-kira orangnya nggak tersinggung nggak? Nah, itu artinya ada filter di dalam diri kita yang artinya kita berkomunikasi dengan diri kita, layak atau tidak ucapan ini, layak atau tidak yang akan saya ucapkan ini kepada orang tersebut. Ya. Lain halnya kalau terjadi asbun, ya, atau asbun, asal bunyi. Nah, kalau asbun asal bunyi yaitu lepas dari komunikasi dengan dirinya sendiri. Nah, itu ya. Nah, konsep NLP ini kan terkait dengan otak, ya. Terkait dengan otak. Apa yang ada di otak itu tempatnya kita berpikir. Konsep berpikir. Apa yang kita pikirkan, ya. Ketika kita memikirkan sesuatu, maka pada saat itu akan ditangkap, ya, dikeluarkan oleh, terjadilah konstruksi di dalam otak kita dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, filter ilmu pengetahuan yang kita miliki, disitulah disadur, disitulah dikonstruksi sedemikian rupa berdasarkan ilmu pengetahuan yang kita miliki sebelum kita mengeluarkan, sebelum kita mempresentasikan melalui suara. Nah, tentu yang kita maksud di sini adalah terkait dengan ilmu sosiolinguistik. Ketika kita ingin berbicara, maka kita harus pahami dulu kita ini siapa. Sebagai pembicara, kita itu siapa. Kemudian orang yang kita ajak berbicara atau pasangan berbicara kita itu juga siapa. Kita harus tahu dulu latar belakangnya siapa. Ya. Jadi sudah dua. Pertama, siapa kita dan siapa pasangan bicara kita. Yang ketiga, apa yang akan kita bicarakan? Topiknya. Topik apa yang akan kita bicarakan? Apa tujuan yang keempat? Apa tujuan kita membicarakan?
Nah, itu ya. Jadi harus ada tujuan. Itu konsep sosiolinguistiknya. Apa tujuan yang ingin kita bicarakan tentang topik yang akan kita bicarakan? Berapa tadi? Sudah 4 ya. Kemudian berikutnya, apakah tepat ya topik yang akan kita bicarakan, apakah sudah tepat, sudah layak kita bicarakan kepada orang yang kita ajak berbicara, kepada pasangan bicara kita? Apakah sudah tepat menurut waktu, timingnya? Apakah sudah tepat timingnya kita sampaikan atau tidak? Kemudian, apakah tepat tempatnya? Sudah cocok kita sampaikan di tempat itu? Atau tidak? Kita harus memilih tempat yang lain. Nah, itu konsep kita ketika mau berkomunikasi. Jadi konsep komunikasi. Jadi NLP itu adalah mengandung unsur konsep komunikasi, baik berkomunikasi dengan diri kita maupun kepada orang lain. Dan sebenarnya sebelum kita berkomunikasi kepada orang lain, kita berkomunikasi dulu dengan diri kita. Ya, kita tanya dulu diri kita. Karena sesungguhnya di sini ada unsur etika di dalam berkomunikasi. Ya, unsur etika di dalam berkomunikasi. Jadi kenapa saya masukkan materi ini di dalam sosiolinguistik? Karena itu sangat penting. Nah, itu yang sering terjadi di kalangan kita ketika berbicara, ketika berkomunikasi. Kemudian, ini juga merupakan suatu role model untuk memantaskan diri kita dalam mencapai tujuan. Ya, apakah itu kita ingin bernegosiasi dengan orang lain, ataukah kita ingin menjadi pembicara yang baik, public speaking, ya, ataukah kita ingin berkenalan dengan orang? Tentu kita mulai dari mana? Ya, apalagi kalau kita melihat yang kita ajak berbicara itu lebih tua dari kita. Nah, kemudian ada unsur-unsur yang dikandung oleh NLP sebagai pilar di dalam berinteraksi atau berkomunikasi. 4 pilar tersebut yaitu yang pertama, harus punya tujuan. Ketika kita ingin berinteraksi, yang pertama harus ada tujuan. Ya, kita mau ketemu dengan si A, tujuannya apa? Ya, kita ikuti kuliah, tujuannya apa? Nah, itu pertama. Yang kedua, building rapport ya, atau membangun kedekatan, membangun hubungan emosional. Nah, itu yang kedua, membangun hubungan emosional antara kita dengan orang pasangan berbicara kita. Apakah itu antar individu, atau antar kelompok, atau antar masyarakat, atau antar kita dengan masyarakat. Nah, kita membangun hubungan emosional dulu. Jangan langsung masuk kepada materi yang akan kita sampaikan. Tetapi harus ada intro awal ya, sebagai bagaimana cara membangun hubungan emosional supaya terjadi keselarasan antara kita dengan orang yang kita ajak berbicara. Ya, seperti itu. Supaya tidak grogi, supaya tidak kaku, itu semuanya teknik-teknik. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi tujuan. Yang kedua, membangun hubungan kedekatan. Ya. Yang ketiga, sensory acuity, kepekaan. Ya. Kepekaan sosial yang ada pada diri kita, itu harus kita bangkitkan kepekaan. Jangan mati rasa. Jangan mati rasa ketika kita berinteraksi dengan orang lain, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, jangan mati rasa. Bangkitkan kepekaan. Karena terkadang orang atau terkadang di sekitar kita itu ada simbol-simbol yang harus kita pahami, yang harus kita maknai. Ya.
terkadang orang berbicara tidak langsung, tetapi dia menggunakan kode-kode atau simbol-simbol. Itu kita harus punya kepekaan untuk bisa memaknai apa maksudnya. Tidak hanya sekedar simbol bahasa, tetapi mungkin kode-kode body language-nya, ya, kode-kode dari body language yang orang kita ajak berbicara, kita harus paham. Jangan sampai orang gelisah yang kita hadapi, kita asyik berbicara, tidak ada yang masuk, karena mungkin lain yang dipikirkan. Ya, jadi itu namanya kita harus bangkitkan kepekaan ketika kita berinteraksi. Jangan bicara sendiri, ya, harus ada responsif. Terus ada respon. Nah, sama dengan ketika ini saya mengajar, kalau saya bicara terus kalian tidak mendengar, tidak apa, ya lebih baik saya berhenti. Nah, itu seperti contoh. Jadi ketika tidak ada interaksi interaktif, maka itu artinya tidak terbangun komunikasi yang baik. Makanya tadi saya sampaikan, jika saya sudah kirim link Zoom, silakan segera bergabung, dan apakah semuanya sudah siap? Artinya, supaya nanti ketika kita berinteraksi lewat Zoom, ada komunikasi yang baik, ya, terbangun komunikasi yang baik. Bukan satu arah, tetapi terjadi dua arah, dan tujuan saya menyampaikan tercapai. Nah, itu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, fleksibel. Tahu artinya fleksibel? Fleksibel artinya tidak kaku. Ya. Misalnya ada aturan. Aturan mengatakan harus begini, tidak boleh begitu. Nah, tetapi ketika kita melihat situasi dan kondisi, mungkin tidak tepat kita terapkan aturan seperti itu. Harus ada kebijakan. Itulah namanya kebijakan. Kebijakan artinya di luar aturan. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh itu tidak sesuai aturan, ya memang itulah kebijakan. Kebijakan itu tidak sesuai aturan. Nah, gitu ya. Jadi kita melakukannya berdasarkan situasi dan kondisi. Jadi bersifat kondisional. Ya. Boleh jadi teori mengatakan A, tetapi ketika kita berada di lapangan, tidak bisa diterapkan karena situasi dan kondisinya unik atau berbeda dengan yang lainnya. Sehingga kita melahirkan satu kebijakan untuk bisa diterapkan teori-teori yang baru. Nah, jadi NLP ini sangat bagus kita terapkan ke semua dimensi kehidupan apapun tujuan kita. Ya. Dan ini juga merupakan manifestasi daripada nilai-nilai ajaran Islam sebenarnya. Ya. Karena konsep NLP itu sebenarnya mengarahkan supaya kita selalu berpositif thinking. Ya. Berprasangka baik, berpikir positif. Karena apa? Ketika kita berpikir macam-macam, maka pada saat itu kita mengundang yang macam-macam. Apa yang kita pikirkan itu sama dengan itu yang kita undang. Jadi taruhlah kita punya masalah, tidak ada orang yang tidak punya masalah. Tapi ketika masalah itu kita pikirkan terus-menerus, yang kemarin masih dipikirkan, hari ini dipikirkan, besok dipikirkan terus, maka itu akan terjadi lingkaran setan. Itu terus yang datang, tidak akan keluar dari masalah. Ya. Jadi kalau ada masalah, jangan dipikirkan masalahnya, tetapi carilah solusinya. Bagaimana keluar dari masalah tersebut. Nah, jangan tidur menghayal, pikirkan masalahnya. Tadi saya disakiti si A, sampai hatinya kenapa begitu. Akhirnya tidak bisa makan, tidak bisa tidur, akhirnya sakit. Ya. Nah, ini buat nasihat kita semua, ya. Nasihat buat kita semua, karena ini sering terjadi pada siapapun. Dan mungkin kepada siapapun, tidak mengenal siapapun. Ya. Nah, di sini, di dalam video tersebut,
itu sangat besar perannya NLP, ilmu linguistik programming. Karena di sini kita memprogramkan bahasa melalui otak kita. Jadi apa tujuan kita? Kita sudah programkan. Di dalam otak kita itu mengandung dua pikiran. Ada namanya pikiran sadar, ada namanya pikiran bawah sadar. Ya. Pikiran sadar itu, nah seperti sekarang kita lakukan ini, kita dalam keadaan sadar, tidak pingsan kan? Nah, kita dalam keadaan sadar, kita menyampaikan, kita berinteraksi dengan kondisi kesadaran, sadar ya. Nah, yang kedua ada namanya pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar artinya pikiran kita tidak sadari. Pikiran sadar itu yang berfungsi baru 12%. Jadi pikiran sadar itu berada di ranah 12%. Sedangkan pikiran bawah sadar itu 88%. Totalnya berapa? 100%. Itulah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sebagai ciptaannya, manusia diberikan potensi akal. Itulah yang membedakan kita dengan hewan, dengan makhluk lain. Makanya sebaik-baik bentuk adalah bentuk manusia dari makhluk yang lain. Karena kita diberikan potensi akal. Ya. Walaupun tidak semua potensi itu kita gunakan. Terbukti kan? Tidak semua kita gunakan. Masih banyak yang tidak terkelola. 88% tidak terkelola. Itu namanya potensi bawah sadar. Padahal di situ tersimpan banyak potensi yang kadang tidak masuk akal. Mau contoh, ketika terjadi kebakaran, ya, ketika terjadi kebakaran, benda yang seberat apapun, taruhlah lemari, yang berat, itu bisa diangkat oleh seseorang ketika dia dalam keadaan panik. Terangkat. Ya. Tapi setelah terjadi, setelah selesai kebakaran, sudah duduk-duduk, dia langsung melihat, kenapa bisa itu lemari pindah? Siapa yang kasih pindah? Beratnya itu. Padahal dia sendiri yang kasih pindah. Dalam kondisi tidak sadar. Tapi dikerjakan. Itu siapa yang mengerjakan? Itu adalah potensi bawah sadarnya. Itulah yang 88%. Ya. Itulah yang 88% yang bekerja. Nah, jadi apa poin yang kita mau dapatkan di sini? Jangan anggap enteng pikiran bawah sadar. Jangan pandang enteng pikiran bawah sadar. Karena apa yang terset di pikiran bawah sadar atau memori jangka panjang, maka itulah nanti yang akan lambat laun akan menjadi kenyataan. Ya. Makanya di dalam ajaran kita, dalam agama kita, sering kita katakan ucapan adalah doa. Ya, itu sering itu kita dengar ucapan adalah doa. Itu artinya ketika kita mengucapkan itu kan bersumber dari mindset kita, bersumber dari mindset, pikiran. Kemudian kita ucapkan. Ketika kita ucapkan, apalagi diucapkan berkali-kali, maka itu lama-lama tersimpan di bawah sadar. Ketika tersimpan di bawah sadar, tunggu saja tanggal mainnya. Ya, jadi makanya disarankan berbicaralah yang bermanfaat, ya. Nah, jangan tasbun, asal bunyi, karena nanti senjata makan tuan, itu ya. Jadi kenapa seringkali orang merasakan apa yang tidak dia inginkan, tapi justru itu yang terjadi. Ya, karena itulah masalah yang selalu diucapkan. Masalah kan tidak ada orang mendapat masalah. Tidak kan?
Tidak ada yang mau dapat masalah. Tapi masalahnya diucapkan terus, disebutkan terus, akhirnya berulang-ulang, itulah yang datang. Nah, benar tidak? Apa yang sering terjadi seperti itu? Kayaknya Alkandi tidak dengar ini. Tidak mendengar ya Alkandi? Alkandi Ya, lagi tidak mendengar. malam mungkin Alkandi atau dengar musik sendiri di sana di rumahnya. Ya, jadi itulah perang ini baru segelintir yang saya sampaikan. Ini sebenarnya materi pelatihan ini ya, materi pelatihan yang biasa ini namanya pelatihan NLP, ya, Neuro Linguistic Programming, itu namanya hipnoterapi. Tapi ini NLP adalah menggunakan bahasa mindset yang ada, yang kemudian kita kelola dengan baik sebelum keluar dari mulut. Karena kenapa di dalam ketika kita mendengarkan informasi, ingat, ketika kita mendengarkan informasi itu lewat apa? Informasi datang atau informasi masuk lewat panca indera, ya. Apakah lewat mata kita melihat, atau lewat telinga kita mendengar, atau lewat hidung kita mencium, atau lewat rasa kita merasakan. Itu semuanya informasi melalui alat indera kita. Ketika kita menerima, itu terjadi 3 hal. Ketika sudah masuk di dalam otak kita, dalam pikiran kita akan terjadi 3 hal. Apa yang 3 hal itu? Informasi yang masuk boleh jadi, ya, tidak sepenuhnya tersimpan sehingga terjadi deletion, terhapus sebagian. Jadi ketika kita mendengar informasi, mungkin tidak semua tersimpan sehingga terhapus sebagian. Nah, ketika kita menyampaikan lagi ke orang, sudah ada kurangnya atau sudah ada lebihnya. Jadi tidak pas, ya. Itu kondisi yang terjadi di dalam proses penerimaan informasi. Yang kedua, boleh jadi informasi yang kita dengar itu terjadi kesalahpahaman, distorsi, ya. Yang orang yang kita dengar tujuannya A, tapi yang kita terima B. Berarti terjadi kesalahpahaman, nggak nyambung. Nah, itu kemungkinan kedua. Yang ketiga, kita menerima informasi, ya, boleh jadi satu statement kita jadikan general, ya, kita jadikan general. Artinya, mungkin hanya satu saja yang melakukan, kita sudah mengambil kesimpulan bahwa memang semua seperti itu. Padahal hanya satu saja yang melakukan, tapi kita sudah mengambil kesimpulan secara general. Ya, misalnya, seseorang pernah, ya, kita dengar informasi orang bercerita bahwa laki-laki itu sama dengan buaya darat misalnya, ya, buaya darat. Nah, contoh si A sana buaya darat, si B buaya darat. Dia sampaikan kepada si B. Maka si B menerima informasi itu sehingga mengatakan, kalau begitu semua laki-laki buaya darat. Nah, itu namanya mengambil kesimpulan general, ya, mengambil kesimpulan secara umum, ya, menggeneralisasi, padahal tidak seperti itu. Mungkin hanya satu di antara